Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya hari kiamat memang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski begitu, terdapat beberapa tanda akhir zaman agar kita tidak terlena dengan urusan ibadah. Salah satunya tanda akhir zaman bisa dilihat dari kaum wanita. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Salah satu tanda akhir zaman yaitu jumlah perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki. Konon banyaknya jumlah wanita ini disebabkan oleh berbagai fitnah dan malapetaka yang banyak memakan korban kaum laki-laki, sebab mereka lebih banyak turun ke medan pertempuran dibanding perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan melihat seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita, yang tak lain hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah berkurangnya ilmu, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, banyak wanita, dan sedikit laki-laki sehingga 50 wanita mempunyai satu laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini nampak jelas sekali bahwa mendekati kiamat akan ada banyak perzinahan. Perzinahan itu tidak akan terjadi kecuali jumlah wanita lebih banyak dibanding lelaki. Akhirnya setiap laki-laki memiliki 40-50 wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Akhir zaman juga ditandai dengan banyaknya wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksudnya dari telanjang adalah pakaian yang mereka kenakan begitu mini dan ketat sehingga menampaklah lekuk tubuhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Seperti dalam hadis tersebut, zaman sekarang banyak ditemukan para wanita yang berpakaian terbuka. Bahkan yang berhijab pun beberapa wanita ada yang masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Mungkin mereka hanya sekedar mengikuti tren dan mode. Padahal berpakaian tertutup tetapi ketat sama saja seperti para wanita yang mengumbar auratnya. Salah satu ciri wanita yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat adalah banyaknya wanita yang lebih mengutamakan kecantikan fisik daripada kecantikan hatinya. Banyak wanita yang berlomba-lomba untuk melakukan segala cara agar terlihat sempurna. Hal itu mereka lakukan hanya untuk mengikuti tren dan menarik perhatian sehingga melalaikan ibadah. Tak hanya itu, mereka juga suka memamerkan kekayaan dan memakai perhiasan. Seperti dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian para wanita bertabaruj atau sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Wanita yang suka memamerkan perhiasan, keindahan dirinya, atau sesuatu yang memang seharusnya wajib untuk ditutupi dari hal-hal yang mampu menggoda syahwat lelaki disebut dengan tabaruj. Tentu fenomena tabaruj ini sudah tidak asing lagi karena faktanya zaman sekarang banyak wanita yang suka bertabaruj. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Bagi umat muslim, Ka'bah memang menjadi tempat suci dan sebagai kiblat untuk menjalankan sholat. Namun di balik kesucian dan kemegahannya, rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi bahwa nantinya di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan. Bagaimana itu bisa terjadi dan karena apa? Seperti yang kita ketahui, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam saat ini masih dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat kaum muslim dari seluruh penjuru dunia. Namun bukan berarti kaum muslim menyembah Ka'bah, melainkan hal itu hanyalah sebagai simbol agar seluruh umat muslim di dunia menghadap ke arah yang sama dan dalam hatinya hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala.
karena dianggap tempat yang suci. Bahkan Ka'bah selalu dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman." Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Hal itu pernah dibuktikan ketika pasukan gajah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pasukan gajah itu pun gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Kita sudah banyak yang tahu tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Selain kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, pada suatu saat nanti juga akan datang seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Nabi telah memberi isyarat bahwa kelak Ka'bah akan dinistakan justru oleh mereka yang berkiblat ke Ka'bah itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak akan ada seseorang yang dibaiat di antara rukun dan makom Ibrahim, dan tidak akan yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, maka jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad SAW pernah memprediksi jika suatu saat nanti, tepatnya di akhir zaman, Ka'bah yang dianggap suci justru harus dihancurkan oleh seseorang yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah nama sebuah gelar yang artinya si pemilik dua betis yang kecil. Dari Abdullah bin Amru pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah itu dirusak oleh Dzulqarnain dari Habasyah atau Ethiopia. Dicopotinya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Seolah-olah aku menyaksikan Dzulqarnain itu orang berbadan kecil yang botak. Agak bengkok pergelangan kakinya, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah itu dihancurkan oleh Dzulqarnain dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dzulqarnain adalah orang yang memiliki dua betis kecil. Selain itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Selain memiliki betis yang kecil dan bengkok, Dzulqarnain digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Ka'bah dengan melepaskan perhiasannya dan menurunkan kiswah atau penutupnya menggunakan skop atau cangkul dan linggisnya. Dulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah serta tidak menistakan maupun melecehkannya. Sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari Abrahah dan pasukannya. Sedangkan pria Habasyah yang dijuluki Dzulqarnain menghancurkan Ka'bah setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya dan berani melecehkannya serta mengabaikannya. Bila mana mereka sudah mengabaikan Ka'bah, Allah pun tidak akan menolong mereka. Dzulqarnain akan muncul setelah Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Mengetahui Ka'bah akan dihancurkan, Nabi Isa alaihissalam mengirim pasukannya untuk memerangi bala tentara Dzulqarnain. Mereka berkekuatan antara 700 sampai 800 orang. Setelah dihancurkan oleh orang tersebut, Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa Baitullah Suci tidak akan lagi dibangun atau dimakmurkan selama-lamanya, karena pada akhir zaman nanti akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi, sehingga tidak ada orang yang bisa merawat Ka'bah dan sisanya tinggal manusia-manusia jahat. Itulah cerita tentang kemunculan Dzulqarnain yang akan menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.